Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis tanggal 3 April tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Jubeli Namsen. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil daripada kitab Injil Matius 26 ayat 53 sampai dengan 54. Kiranya Yesus memberkati firman ini agar ketika kami baca dan kami renungkan, kami boleh mengerti apa maksud dan tujuan dari firman Tuhan ini. Dan kami dapat mengerti, kami bisa terapkan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Di pagi hari yang ke-92 pada hari Kamis, tanggal 3 April 2025, dalam minggu sengsara yang kelima, yang disebut juga Judika. Sebelum memulai aktivitas kita di pagi ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Perjanjian Baru, di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 53 dan ayatnya yang ke-54 dengan perikop Yesus ditangkap. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidup setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan judul kuasa yang tidak dipakai karena ketundukan untuk menyelamatkan. Dengan tema utama ketaatan yang menundukkan kuasa demi menggenapi kehendak Bapa. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Pendahuluan dari renungan kita di pagi ini menggambarkan bahwa kita sedang berdiri di tepi jurang sejarah rohani di tempat paling gelap dalam kehidupan Yesus di dunia. Ketika kasih dan kebenaran dihukum seakan-akan kejahatan, ini bukan sekedar cerita tentang penangkapan Yesus. Ini adalah titik klimaks dari drama ilahi ketika dunia yang diciptakan oleh Sang Firman berani memukul wajah penciptanya sendiri. Dalam minggu sengsara yang kelima atau disebut Judika yang berasal dari Mazmur 43 ayat 1. Kata Judika ini berarti hakimilah aku ya Tuhan. Ini adalah seruan keadilan dari jiwa yang menderita. Ketidakadilan seruan ini bukan jeritan
keputusaan, tetapi tangisan kudus dari hati yang disalah pahami, dicerca, diperlakukan tidak adil, padahal ia tidak bersalah. Itulah yang terjadi pada Yesus malam itu di Getsemani. Yesus selama ini mengajar dengan kelembutan, menerima semua orang yang tertolak, mengangkat orang berdosa, dan menyentuh orang kusta. Kini disergap seperti seorang penyamun, disangka kriminal, dituduh penjahat, diperlakukan seperti pemberontak paling berbahaya. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan, dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai ilustrasi dari tema atau renungan kita pada pagi ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat kejadian di Getsemani dengan membayangkan sebuah pengadilan keliling yang terjadi di tengah malam, tanda pemberitahuan tanpa saksi, kebenaran hanya karena ketakutan yang dibungkus dalam kata ketertiban umum. Seorang guru yang dikenal karena kasihnya datang ke setiap rumah sakit tanpa mengutip biaya, berdiri di jalan tanpa pengawal, bergaul dengan orang miskin dan anak-anak. Lalu pada saat suatu malam, sekelompok orang dengan senjata masuk ke rumahnya, mereka menyeretnya keluar, tidak memberi ruang untuk pembelaan, dan memperlakukannya seperti seorang pembunuh. Betapa terbaliknya logika dunia, yang jahat dibiarkan, yang baik ditangkap, yang menyelamatkan malah dituduh sebagai perusak. Inilah yang Yesus alami. Mari kita coba merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Beberapa banyak kali kita juga datang dengan pedang dan pentung ke hadirat Tuhan, bukan untuk menyembah, tetapi untuk memaksa kehendak kita. Berapa kali kita menyangka Yesus gagal karena ia tidak segera membelah kita dari masalah. Berapa kali kita meninggalkan Yesus saat keadaan menjadi gelap dan tidak sesuai harapan kita. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Latar belakang dari cerita di Taman Getsemani bahwa Yesus Sang Mesias yang telah 3 tahun penuh menabur kasih, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, dan memberitakan kabar kerajaan Allah, kini dikepung oleh mereka yang seharusnya paling tahu isi kitab suci, yaitu para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tidak ditangkap bukan karena ia kalah. Ia menyerahkan diri karena ia taat. Ia tidak bersembunyi dari salib. Ia berjalan ke arahnya dengan sadar, karena salib bukan kehancuran, tetapi penggenapan. Bahwa sikap Yesus memberikan motivasi iman kepada kita tentang ketaatan Kristus lebih besar dari ancaman kekuasaan dunia, dan kasih-Nya tak dapat diikat oleh rantai manusia. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada,
Seperti yang dialami Yesus sekarang ini, juga terjadi bahwa banyak orang Kristen hari ini yang dituduh karena mereka setia pada kebenaran. Banyak pelayan Tuhan yang justru dijadikan sasaran karena terang hidup mereka menyilaukan mata gelap sistem. Dan berapa banyak dari kita yang pernah memperlakukan sesama kita seperti mereka memperlakukan Yesus. Menuduh yang setia, menjatuhkan yang tulus, dan menghakimi yang berani berdiri di tengah bait Allah. Jangan takut disebut penyambung oleh dunia. Jika engkau sedang hidup dalam terang firman, kita harus terus bersikap dan mencontohi sikap Yesus untuk menerapkan dalam pelayanan kita. Sehingga kita perlu bertanya, apakah kita sudah cukup berani untuk menjadi terang di ruang publik, atau kita hanya berani di balik pagar gereja? Apakah kita hadir di tengah masyarakat sebagai pengajar kasih dan kebenaran, atau justru membunyikan terang karena takut ditangkap sistem? Apakah gereja kita hari ini lebih mirip Yesus yang duduk di bait, atau lebih mirip rombongan yang datang dengan pedang? Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tidak sekedar menjalani peristiwa, ia menggenapi tulisan surgawi. Ia sedang membuka gulungan naskah kehidupan yang telah ditulis jauh sebelum dunia dijadikan. Injil Matius ini menuliskan dengan kalimat pendek yang memiluhkan. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kata meninggalkan artinya melepaskan, membiarkan, meninggalkan dengan sengaja. Kata melarikan diri artinya melarikan diri secepat mungkin karena takut akan nyawa. Murid-murid Yesus, mereka tidak hanya bersembunyi, mereka melupakan semua janji setia. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita sebagai jemaat, apakah kita sedang hidup seperti Yesus? Terang yang hadir di ruang publik, apakah kita pernah dituduh seperti penyambung hanya karena kita menolak mengikut arus dunia? Apakah kita sedang menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, atau lari saat salib mulai kelihatan? Kadang Tuhan mengizinkan kita berdiri sendiri agar kita tahu iman bukan dibentuk di tengah keramaian. Jangan takut ditinggalkan oleh manusia. Jika engkau sedang menggenapi kehendak Allah, Yesus berdiri sendirian malam itu, agar kita tidak pernah sendirian malam penderitaan kita hari ini. Ia tidak lari ketika semua orang lari, karena kasih tidak pernah meninggalkan panggilannya. Untuk itu, kita renungkan bahwa semua ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jemaat dan pemirsa siaran BKK yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah itu juga yang terjadi dalam gereja hari ini?
pelayan yang menghilang ketika tidak lagi disorot, jemaat yang menyimpang luka karena dihianati oleh sesama seiman, orang yang dulunya dekat dengan altar, kini menjauh karena kecewa dengan proses ilahi. Yesus memilih menggenapi kita. Kita sering memilih jalan pintas. Yesus memilih diam demi kasih. Kita sering berbicara demi membenarkan diri. Yesus tidak mundur dari kesulitan kita. Jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perenungan pribadi bagi kita adalah, apakah aku sedang berjalan menjauhi salib karena trauma, kecewa, atau takut, kehilangan kenyamanan? Apakah aku masih berdiri di sisi Yesus hari ini, atau aku sudah melangkah jauh ke dalam kegelapan karena tekanan hidup? Apakah hidupku sedang menggenapi rencana Allah, atau justru mengacaukan panggilan ilahi karena terlalu sibuk mencari jalan sendiri? Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pemirsa siaran BKK yang terkasih dalam kasih Kristus, pertanyaannya hari ini bukan hanya apakah saya percaya kepada Yesus, tetapi apakah saya tetap berdiri bersamanya saat semua terasa gelap dan menyakitkan. Jawaban ada pada kita masing-masing. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini kami baru saja mendengarkan firman Tuhan lewat siaran Bina Keluarga Kristen. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati firman Tuhan ini, agar kami sebagai pendengar firman Tuhan pada saat ini, kami tidak menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup, dan kami selalu diberkati oleh Tuhan. Firman ini akan menjadi makanan rohani bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, dalam menjalani segala aktivitas kesibukan kami di sepanjang pagi ini sampai malam hari. Firman ini akan menghantarkan kami sebagai makanan rohani dan kekuatan bagi kami, jemaat GKI Ebenezer Timika. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat-Mu GKI Ebenezer Timika, mulai dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Tuhan berkati setiap rumah tangga kami masing-masing, berkati suami, istri, dan anak-anak kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana yang berasal daripada Tuhan. Jauhkan kami dari susah, mara, bahaya, maut, celaka sekalipun. Tuhan jauhkan daripada kami, agar kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan jemaat kami dan usaha apapun yang dilakukan oleh jemaat kami. Tuhan berkati agar supaya bisa pakai untuk menafkahi kebutuhan hidup mereka. Hamba juga berdoa bagi kami jemaat Ebenezer yang dalam beban pergumulan yang begitu berat. Tuhan tolong mereka. Angkat setiap pergumulan mereka yang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan buka lowongan pekerjaan. Yang bergumul untuk masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah apapun itu, Tuhan tolong mereka. Pulihkan setiap rumah tangga mereka masing-masing. Anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan,
Tuhan berkati. Anak-anak kami yang dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Setiap harapan cita-cita mereka, agar setiap harapan cita-cita boleh mereka menggapai cita-cita mereka, dan di situ nama Tuhan dipuji, dimuliakan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, lalu layakan kami di hadapan-Mu, dan curahkan berkat bagi kami sekalian. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, perantaraan Roh Allah yang kudus, kiranya mau menyertai kami Jemaat GKI Ebenezer, mulai saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.